stok bahan baku untuk baterai di Tesla di Malaysia. Nah, andai kita melihat juga sebetulnya pada secara tren historikal begitu ya, pada sebelum-sebelumnya Indonesia sangat ngotot sekali untuk membawa Tesla memiliki pabriknya atau memproduksi produknya di Indonesia. Apakah dengan kita sebagai supplier bahan baku Tesla di sana atau di Malaysia, kini kita tidak ngotot lagi, Pak Riyatno, terkait membawa Tesla ke tanah air? Silakan. Baik, terima kasih. Tadi yang kami sampaikan adalah seandainya nanti Telesa membangun pabrik di Malaysia. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah dalam konteks kerjasama ASEAN. Jadi kalau dalam konteks kerjasama ASEAN, di antara negara ASEAN ini saling kolaborasi. Jadi seandainya memang Tesla membangun di sana, ya kita sebagai negara yang mempunyai reserve nikel paling banyak di dunia, yaitu 23%, tentu kita koordinasi untuk kolaborasi untuk bisa menjadi rantai pasoknya. Jadi maaf tidak dalam konteks Indonesia tidak mengejar lagi, tapi tadi kaitannya dengan kalau seandainya Tesla ada di sana, tentu kita tidak kita akan menjadi rantai pasoknya karena kami atau kita yang mempunyai sumber daya alam nikel paling banyak di dunia. Oke, baik. Pak Riyatno, tapi menurut BKPM masih memungkinkankah untuk Tesla membangun pabriknya di tanah air? Kalau kami di Kementerian Investasi tentu tidak ada yang mustahil. Jadi dinamika mesti ada terus. Jadi tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada yang mustahil. Jadi kemungkinan-kemungkinan tetap tentu masih ada. Oke, optimis begitu ya Pak Riyatno, kemungkinan pasti ada karena memang tidak ada yang mustahil. Nah, andai kita mengamati kerjasama-kerjasama lainnya yang mana juga Presiden Joko Widodo membawa oleh-oleh begitu ya dari KTT G20 di India yang mana Prancis juga akan membawa investasinya ke IKN atau ada 4 LOI, Letter of Intent di sana. Nah, ini apa saja yang kira disepakati dan ada di sektor mana Pak Riyatno? Baik, terima kasih. IKN memang merupakan salah satu tujuan untuk investasi. Artinya saat ini pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Menteri Investasi berupaya supaya realisasi investasi di IKN ini betul-betul bisa segera diimplementasikan. Dan mudah-mudahan, insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan ada groundbreaking. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Menteri Investasi dalam beberapa kesempatan terakhir menyampaikan akan ada realisasi, insya Allah akan ada groundbreaking yang akan dilakukan di IKN. Oke, terkhusus untuk 4 LOI dari Prancis ini seperti halnya begitu ya, ini lebih fokus di mana sih Pak Riyatno? Apakah memang dari segi infrastruktur yang akan dibangun di sana disupport oleh Prancis atau ada sektor lain yang sebetulnya bisa juga dipublikasikan kepada kami terkait apa yang kiranya menjadi tujuan Prancis menginvestasikannya di IKN atau Ibu Kota Nusantara? Baik, terima kasih. Karena ini memang masih dalam tahap insya Allah baru penjajakan, baru LOI, tentu kami tidak dalam posisi menyampaikan kepada publik, tapi insya Allah yang tadi saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat ini akan ada groundbreaking di IKN, utamanya ini investor-investor dalam negeri yang supaya nantinya memberikan keyakinan kepada investor asing bahwa investasi di dalam negeri juga tumbuh atau diinisiasi di KN ini oleh para investor dari dalam negeri. Oke, baik kita harapkan bersama seperti itu Pak Arianto. Pak Arianto, andai kita mengamati tadi ada 3 sektor yang mana juga menjadi fokus juga untuk BKPM terkait realisasi investasinya. Ada pertambangan juga di sana. Nah ini menarik andai kita bicara pertambangan, tentunya di sektor hilirisasinya sendiri ini masih cukup minim begitu ya realisasi investasinya. Sebetulnya bagaimana Anda melihat terkait sektor pertambangan yang mana juga bisa dijelaskan sampai saat ini realisasi investasinya seperti apa dan fokusnya seperti apa Pak Arianto? Ya, baik. Terima kasih. Pemerintah arahan dari Bapak Presiden kepada Bapak Menteri Investasi saat ini fokusnya memang hilirisasi dan hilirisasi ini diawali dari sektor pertambangan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, hilirisasi ini memang menjadi fokus dari pemerintah, dari Pak Menteri Investasi, dan ini tentunya nilai tambahnya luar biasa. Sebagaimana dalam berbagai kesempatan bahwa dengan hilirisasi sektor pertambangan ini, maka neraca perdagangan antara Indonesia dengan China misalnya semakin meningkat. Artinya jauh harganya ketika kita hanya ekspor bahan mentah, tapi setelah diproses tentu itu tidak harus dalam sampai yang terakhir ya, tahap misalnya sel baterai, misalnya katoda gitu, sudah sangat demikian, ketika diekspor tentu nilainya jauh lebih besar dibandingkan kalau hanya dengan bahan mentahnya. Jadi sektor pertambangan ini merupakan salah satu penyumbang realisasi investasi yang besar juga di negara kita ini. Oke, realisasi investasi yang cukup besar dari sektor pertambangan atau sektor pertambangan berkontribusi sangat positif sekali untuk realisasi investasi. Sebetulnya andai kita bicara angka, berapa angka realisasi investasi yang akan masuk khususnya di sektor pertambangan, Pak Riyatno? Kalau angka, mohon maaf, kebetulan kami pas tidak datanya pas tidak pegang data mengenai realisasi ya, mohon maaf saat ini. Jumlahnya saya tidak, karena sedang tidak membawa dokumennya, mohon maaf kami tidak tahu persisnya berapa realisasi investasi untuk sektor